Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kembali lagi di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Betul. Terima kasih teman Kliwon semuanya yang sudah setia sama Podcast Malam Kliwon, untuk komen, untuk nonton, dan untuk apa sih? Menghabiskan kuotanya mendengarkan cerita dan banyolan kami berdua ya. Betul sekali. Yoi. Jangan lupa juga teman-teman, karena kita sempat ngeliatin beberapa komen gitu ya. Ternyata banyak juga yang belum mendengarkan kita di Spotify, karena cerita-cerita kita di Spotify berbeda dari cerita di YouTube. Betul. Sayang sekali kalau kalian tidak mendengarkan di Spotify ya. Seperti Mahyadi Panghabedian nendang kena mistar. Sayang sekali. Itu dia. Hari ini kita ditemani oleh 2 ekor buaya. Betul. Kali ini kita hadirkan dua-duanya ya. Kemarin banyak yang nanya ini. Kemana? Ada. Masih ada. Jangan, nggak bisa rusak. Oke. Seperti biasa, pengumuman dulu di tahun 2022 kita. Di tahun 2022 banyak banget, nanti mudah-mudahan lah insya Allah kegiatan yang akan kita lakukan. Salah satunya kita akan tur ke kota-kota penyumbang cerita terbanyak ke Podcast Malam Kliwon. Betul. Kalau teman Kliwon sejati pasti tahu, wah kota ini ini lagi. Betul. Kira-kira, terus juga kita akan ngebuat sebuah penelusuran mungkin ya, Le? Betul, di tahun penelusuran ini. Malam Kliwon gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang aware, seluruh channel playlist kita tuh semuanya namanya PMK. Penelusuran Malam Kliwon, pagelaran Malam Kliwon. lalu kalau ada tamu namanya pengunjung Malam Kliwon. Dan di malam ini kita akan baca cerita yang rame di sosial media, dan playlist itu kita kasih nama Perbincangan Malam Kliwon. Karena banyak juga ini yang pengen diangkat ceritanya di sosmed yang mungkin viral di Twitter atau di Facebook dan lain-lain gitu. Jadi oke, kita bacakan malam hari ini. Tapi tujuan kita ngasih tahu untuk tur dan lain-lain itu bukan cuma sekedar pengumuman. Betul. Gitu. Tapi ini ajakan untuk teman-teman biayain gitu. Siapa tahu dalam bentuk sponsor. Iya, Ya itu kan? dah. Nanti kalau teman-teman yang bisa menghadirkan sponsor, kita kasih fee apa ya? Kita kasih Commission mie fee. Aceh. Ya enggak dong. Kita kasih commission fee. marketing fee. Oh iya, betul. Konten creator mana yang blak-blakan Kayak begini seperti ini? Kita doang yang jujur. Daripada bilang ngemis, daripada bilang apa? Enggak lah. Kita jujur aja. Iya. Kita sama-sama membantu. Kita udah nyiapin presentasi dari deck segala macam gitu ya, supaya kita bisa. Ayo kita baca. Oke, jadi cerita ini ramai di sosial media, khususnya di Twitter. Ya. Dan ada beberapa teman Kliwon juga yang mention ke Podcast Malam Kliwon untuk Bang coba dibacain gitu. Ya, akhirnya kami inisiatif untuk DM si pemilik thread, dan beliau juga mengizinkan untuk diangkat ceritanya di YouTube. Siap. Oke. Kita udah izin nih ya. Kita udah izin. Udah. Udah komenan juga lah gitu. Let's Jadi go. ini cerita mistis di Tanah Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadlan. Profesi saya sebagai guru dan part-time sebagai tour leader haji dan umroh. Alhamdulillah ke Tanah Suci cukup sering, walaupun gak setiap tahun berangkat. Apalagi saat wabah COVID-19 sekarang ini. Ini disclaimer nih ya, cerita di thread ini nih murni kejadian nyata yang saya alami atau yang dialami oleh orang-orang yang seperjalanan dengan saya. Ya. Atau juga cerita yang saya dapat dari orang-orang yang saya kenal. Cerita yang akan saya tulis di sini bukan bermaksud untuk menjelekkan Tanah Suci atau tempat-tempat suci bersejarah lainnya. Dan tidak ada maksud untuk menakut-nakuti pembaca semuanya. Hanya sebagai ibroh atau pelajaran bahwa eksistensi yang gaib itu nyata dan ada dimanapun kita berada, sekalipun di Tanah Suci. Untuk mempermudah, saya akan bagi pengalaman saya dalam beberapa bagian. Jadi ini akan menjadi sebuah thread yang agak panjang. Oke. Karena tiap saya bawa jemaah tuh ada aja kejadian mistis yang saya alami atau dialami jemaah saya. Oke, masuk ke cerita pertama. Ini tentang jin iseng di maktab atau pondok. Tahun 2007 yang lalu, alhamdulillah saya berkesempatan melaksanakan ibadah haji.
Saat itu saya ikut program haji reguler yang pelaksanaannya dari berangkat sampai pulang ke tanah air memakan waktu 40 hari. Ini dibagi jadi 29 hari di Mekah, 9 hari di Madinah, dan 2 hari perjalanan Jakarta-Saudi, Saudi-Jakarta. Di Mekah saya tinggal di maktab atau pondokan di daerah Rizahir atau Jumaizah. Jaraknya dari Masjidil Haram tuh kira-kira 2 km. Dan ini masuk ke dalam ring 2 untuk pemondokan Indonesia. Bagi yang belum tahu, maktab atau pondokan bagi jemaah haji reguler itu biasanya adalah hotel atau flat yang disewakan kepada pemerintah Indonesia. Biasanya di ring 2 yang jaraknya sekitar 2 kilo dari Masjidil Haram, bangunan yang tersedia bagi jemaah haji rata-rata adalah flat. Kalau digambarkan, kondisinya tuh kayak rumah susun. Dan kebanyakan bangunan ini disewa atau dipakai saat momen-momen yang mengundang jemaah dari seluruh dunia dalam skala besar, yaitu bulan suci Ramadan dan bulan haji. Selebihnya bangunan flat di ring 2 ini kebanyakan kosong dan tidak disewakan. Kondisi kosongnya bangunan pemondokan berbulan-bulan di luar bulan Ramadan dan musim haji ini biasanya itu mengundang makhluk gaib seperti jin untuk stay di sana. Termasuk yang pernah saya alami dan yang dialami oleh orang-orang yang saya kenal. Jadi waktu itu saat saya haji pada 2007, kamar saya di lantai 6 bangunan flat tua yang mungkin dibangun tahun 90-an. Nomornya tuh 602. Di kamar itu saya tinggal selama 29 hari. Saya tinggal berempat dengan ayah saya dan 2 jemaah lainnya. Saya tiba di Mekah seminggu sebelum pelaksanaan ibadah haji atau masuk kloter akhir. Awalnya, saat pertama kali menempati kamar itu, gak ada hal aneh. Semua berjalan normal. Namun keanehan mulai terjadi pasca kami melaksanakan puncak ibadah haji, yaitu wukuf, melontar jumroh, mabit di Musdalifah, dan mabit di Mina. Jadi kami harus meninggalkan maktab atau pondokan kami selama kurang lebih 3 hari untuk melaksanakan puncak ibadah haji di Padang Arafah dan Mina. Selepas kembali dari pelaksanaan haji inilah, saya dan rekan-rekan sekamar saya ini mulai diganggu jin. Mulai dari air di kamar mandi yang tiba-tiba nyala sendiri, pintu kamar yang secara ajaib bisa terkunci dari dalam, dan yang paling epik, semua yang tidur di kamar itu mendapatkan mimpi yang sama, yaitu bertemu perempuan berbaju abaya hitam. Ini beneran nih, saya pas ngetik tuh merinding. Jadi awalnya tuh saya yang pertama didatangi sosok gaib berbaju abaya hitam dalam mimpi. Bukan rep-repan atau ketindihan seperti yang kebanyakan orang alami. Tapi jelas, mimpi bertemu sosok perempuan berbaju abaya hitam duduk terdiam dengan wajah yang pucat dan matanya nih putih semua. Tapi di mimpi itu anehnya saya gak takut dan gak lari atau berusaha bangun. Seingat saya di awal mimpi itu saya sedang berada di gedung atau pondokan itu dan mau naik ke kamar saya. Saya naik lift ke lantai 6 dan anehnya begitu pintunya terbuka, pemandangan yang saya lihat itu tembok pondokannya gosong seperti terbakar. Di mimpi itu saya buru-buru masuk ke kamar karena saya ingat saat itu di kamar saya ada ayah saya. Jadi saya khawatir ayah kenapa-napa. Padahal ini dalam mimpi ya, tapi rasanya tuh kayak beneran. Dan saat pintu kamar saya buka, nampaklah sosok perempuan berabaya hitam sedang duduk di ranjang dengan wajah pucat dan bola mata yang putih semua. Dia gak ngomong apa-apa, tapi saya juga gak lari ketakutan atau maksa bangun dari mimpi. Dan yang paling mengejutkan adalah tiba-tiba perempuan itu bangun dan loncat dari jendela. Seketika itu juga saya dibangunkan ayah saya untuk sholat subuh ke masjid. Sumpah, pas bangun badan tuh rasanya sakit semua, kayak pegel-pegel gitu. Buru-burulah saya mandi sambil berusaha melupakan mimpi yang barusan saya alami. Malam selanjutnya giliran ayah saya yang didatangi perempuan berbaju abaya hitam. Dan deskripsi mimpinya sama, bertemu perempuan berbaju abaya hitam yang tiba-tiba loncat dari jendela.
Anehnya ini jin nyalinya berani juga. Ayah saya ini ibadahnya kuat, zikir dan sholatnya juara lah. Dan beliau saat itu jadi kepala rombongan yang membawahi 8 regu. Sebelum tidur beliau selalu baca doa. Tapi masih aja ini jin datang ke mimpinya. Malam setelah ayah saya didatangi sosok perempuan berabaya hitam, adalah mimpinya giliran rekan sekamar saya. Sebut aja Haji Ali. Ini bukan nama sebenarnya ya. Pria berusia sekitar 40 tahunan, masih dengan mimpi yang sama persis seperti yang saya dan ayah saya dapatkan. Saat itu kami bertiga masih gak ada yang mau cerita, masih menyimpan rapat-rapat mimpi buruk itu. Barulah saat rekan kami lainnya namanya Bayu, dia dapat mimpi yang sama dan kita mulai bercerita. Si Bayu ini umurnya baru 17 tahun saat itu. Naik haji karena dipaksa orang tua. Si Bayu ini bandel bukan main lah pokoknya. Kenakalan ABG sudah dilakuin semua sama dia. Tawuran, mabok-mabokan, malak, kebut-kebutan, judi dan lain-lain lah. Orang tuanya maksa dia naik haji berharap dia tobat sepulang dari tanah suci. Walaupun akhirnya si Bayu malah makin bandel. Jadi dia ini ketika dimimpiin si gadis berabaya hitam, ketika bangun dia nangis. Histeris lah pokoknya. Kayak orang kesurupan, cuma dia gak teriak-teriak. Nangis saja minta pulang. Saat itu juga saya langsung bertanya kenapa dia nangis dan mulailah dia cerita. Saat itu kejadiannya siang. Jadi kita semua baru selesai melaksanakan umroh sunnah sekitar jam 11 siang. Saking lelahnya si Bayu ini langsung tidur, masih dengan ihramnya alias gak ganti baju lagi. Saat itu saya lagi asik main HP di ranjang sebelah Bayu. Di kamar kami ranjangnya single bed semua. Posisi ranjangnya si Bayu itu deket jendela di pojok. Saya di sebelah Bayu, lalu Haji Ali dan ayah saya deket pintu. Di kamar saat itu cuma ada saya, Bayu sama Haji Ali yang sedang baca Quran. Sekitar jam 1 waktu Saudi, si Bayu bangun dan langsung nangis di pojokan ranjang. Ekspresinya kayak orang ketakutan. Sontak saya dan Haji Ali kaget bukan main. Agak panik lah waktu itu. Saya tanya ke dia, "Bay, lu kenapa?" Dia masih nangis sesenggukan gak mau ngomong. Akhirnya saya coba tenangin dia pakai air zam-zam yang ada di kamar. Akhirnya dia mulai agak tenang dan saat itulah saya mulai nanya lagi, "Kenapa, Bay?" Mulailah dia bercerita mimpi yang dia alami. Saya yang mendengar pun langsung merinding karena mimpi yang dia ceritakan sama persis sama yang saya alami. Haji Ali pun akhirnya ikut cerita. Mimpi yang dia dapat juga sama persis dengan Bayu dan saya. Seketika kami bertiga berusaha saling menguatkan. Mungkin ini ujian dari Allah buat kita bertiga. Saat kami bertiga lagi ngobrol, ayah saya datang. Saya langsung ceritain tuh yang kami bertiga alami. Dan gak disangka ayah juga dapat mimpi yang sama. Udah tuh kami berempat ternyata mendapatkan mimpi yang sama persis, dengan kejadian yang sama dan sosok yang sama. Perempuan berabaya hitam yang matanya putih semua dan tiba-tiba lompat dari jendela kamar. Kami pun bertanya-tanya siapa sosok perempuan itu dan apa yang pernah terjadi di bangunan maktab ini. Sore harinya saya dan ayah saya berinisiatif bertanya kepada bawab atau penjaga gedung atau resepsionis yang ada di lantai bawah. Penjaga gedung ini semuanya orang Bangladesh dan mereka bicara dengan bahasa Arab Amiyah. Kebetulan ayah saya fasih berbahasa Arab Amiyah karena pernah kuliah 4 tahun di Madinah. Kami ngobrol di lobi dan mulailah ayah saya bercerita nih tentang apa yang kami alami di kamar 602 lantai 6. Si penjaga gedung mendengarkan dengan serius. Setelah ayah saya selesai bercerita, si penjaga gedung ini berbisik kepada ayah saya. Dia ngomong pakai bahasa Arab nih ya. Kalau ditranslate tuh artinya, "Kamu mau tahu cerita sebenarnya?" Gitu, dengan suara yang pelan lah. Si bawab ini kemudian bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu pernah terjadi kebakaran di lantai 6. Dan ada perempuan yang nekat melompat lalu meninggal dunia.
Saat itu saya langsung bertanya, warga negara mana? Si Bawab bilang, dari India. Nah, FYI, sebenarnya kejadian kebakaran di maktab atau pondokan haji itu bukan hal aneh. Sering banget terjadi hal demikian karena saat musim haji, biasanya jamaah tuh yang reguler ya, memasak sendiri menu makanannya. Gitu. Setelah obrolan dengan Bawab tadi, kami berempat berdiskusi dan memutuskan cerita ini kami simpan rapat-rapat agar tidak mengganggu kekhusyuan jemaah lainnya. Di samping itu, kami juga berdiskusi bagaimana cara membuat jin korin itu berhenti mengganggu kami. Saya dan ayah percaya yang ganggu kami itu bukan arwah penasaran, melainkan jin korin dari almarhumah yang mencoba mengganggu. Namun, alangkah kuatnya nih tipu daya jin tersebut sampai bisa memanipulasi mimpi 4 orang sekaligus. Ayah saya berinisiatif agar kami meruqyah kamar itu. Setiap selesai sholat dari Masjidil Haram, kami sempatkan mendoakan almarhumah, dilanjutkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah itu, gangguan berangsur hilang. Oke, mungkin itu nih cerita bagian pertama. Nanti akan ada part 2-nya. Ya. Gitu. Kita mencoba ini dulu ya. Tadi soalnya gue juga sempat baca, ternyata ada cerita kedua kan. Gue scroll panjang juga nih cerita. Cuman gue skip, gue sempat ngelihat, oh ada part 2-nya. Dan ternyata cerita yang lain. Mas Fadlan ya, anak UI ya? Apa UI itu? Gak perhatiin gue kuliahnya. Di bio-nya salah apa gue? Bukan. Itu U ada. Oh iya deh. Iya Iya kali ya. Iya mungkin ya. Mungkin ya. Sepertinya iya. Itu aja tuh prof ininya Danau Iya, UI. rektorat ya. Iya kan? Itu ini langganan kayak ke Mekah, Madinah. Ya, bekerjanya Pak. Asli. Langganan lah. Impian banyak orang tuh. Bekerja di sana. Iyalah, lu bisa ibadah terus ibaratnya ya. Oh, buat orang Islam. Coba lu dong. Malah ngejar dunia di sini. Iya. Malah ngomongin setan ya. Iya. Jadi juga ngomongin setan ujung-ujungnya lagi. Jin korin. Udah lihat belum tadi abaya tuh kayak gimana sih, Le? Oh, ini yang susah dijelasin, yang dari atas sampai bawah ketutup. Terusan gitu. Iya. Apa sih nyebutnya? Baju Gua nggak enak tuh? gua mau nyebutin. Tuh. Oh, Apa? Iya baju Yang ya pokoknya hitam dari atas sampai bawah ya, gitu. Ntar dimasukin lah sama Dencil nih. Iya. Dencil habis naik gaji dong. Wih, mantep banget. Jadi pengen nangis gua. Gitu. Ya. Jadi si abaya ini banyak banget tuh kalau di film-film atau di ini ya, kalau di Syria gitu tuh. Ya baju inilah, baju terusan panjang terusan yang gitu. hitam gitu tuh. Empat-empatnya lo dimimpiin si wanita itu ya. Tapi pertanyaan gue, apakah cuma di kamar itu ya? Iya, soalnya mungkin yang cerita dan akhirnya saling sharing tuh di kamar itu doang. Siapa tahu nih selantai itu. Ya, siapa tahu selantai kan. Atau memang itu khusus kamar itu doang gitu. Tapi kalau memang itu sangat kuat ya, berarti di kamar itu mungkin ya orang-orang yang lagi beribadah gitu niatnya ketika dimimpiin, anggapnya wah ini ujian gue nih, ujian beribadah gue nih gitu. Jadi kalah lah gitu. Cuman kan karena dia stay dan kebetulan empatnya kenal semua gitu kan, jadi saling mengkonfirmasi. Kalau gue ngeliat jinnya kuat juga sih, berani masuk ke mimpi abahnya dia. Itu apa namanya, ya pemuka agama lah levelnya ya. Justru bukan malah apa? Lebih ini ya, lebih sensitif dalam artian karena kan urusannya udah spiritual banget tuh. Spiritual bukan dalam konotasi negatif ya, karena kan udah, dan gangguannya kan pasti banyak banget ujiannya. Nah iya, maksud gue mungkin lebih ke ini ya, kalau cara berpikir gue kayak anjir lu nantangin abang-abangan gitu masuk, wih berani lu ya gitu. Soalnya kan gue sering denger ya, kalau kita lagi memperdalam spiritual kita, agama apapun ya, kan pasti banyak banget godaannya gitu. Gangguan. Dan lebih kebuka kan ini kita kan,
indera-indera kita lah gitu. Jadi lebih peka gitu. Dan ujian untuk gimana menyikapinya sebenarnya gitu. Outputnya, Iya. apakah lo akan takut, ya kan? Atau sebaliknya nih kayak mereka ngirimin Biasanya, doa rutin. Biasanya kan gitu di kan. ruqyah tuh kamar. Ada aja. Nggak gentar bos. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin tentang secara luas tanah suci gitu ya, memang sebenarnya nggak ada jaminan gitu. Bahkan kalau dilihat dari bangunan-bangunan, kita coba beralih ke saudara-saudara Kristiani gitu. Ya gereja-gereja lama di sana segala macam, gimana nggak horor? Padahal atau Vatikan lah gitu. Iya. Bener-bener Tempatnya paus ya. Auranya ini banget gitu. Nggak ada jaminan lu ini aman gitu. tempat ibadah gitu ya. Aman Terus dari jadi jin, aman. bahkan Agak. dari pencopet ya, kriminal. Tinggi loh di sana. Justru ya maaf gitu, justru ya banyak itu ladangnya kan. Orang dari mana-mana seluruh dunia ngumpul kan. Lahan banget. Mungkin pikirannya beda. Copetnya. Gimana? Ini gua gak bakal digebukin nih. Nah. Udah jauh-jauh dateng, masuk gebukin dosa lagi. Iya, masa di restart tuh. Iya, pahala. Paling cuman sini ikhlasin. buat apa? Iya itu ikhlasin pengharapannya. Iya, ujian gitu. Iya, itu Bangsat tuh kata copet. harapannya itu. Cuman paling enggak kalau ketangkep, kamu tuh kenapa sih gitu. Iya. Taunya yang ngadilin orang Rusia. Baru masuk Islam tuh. Bodoh amat lah. Di ini lu. Dicekek banting. Langsung di muzzle tov tuh. Muzzle tov. Oke, kita lanjut di part 2 ya. Di part 2 video setelah ini. Terima kasih teman Kliwon yang sudah nonton. Jangan lupa di like. Yup. Bye. Bye.